Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Ramadhani dengan NIM 2160130 jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada video ini yaitu pada bab 4 saya akan menjelaskan tentang pelajaran bab 4 yaitu ukuran penyebaran. Di sini mata kuliahnya adalah statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ukuran penyebaran. Pengertian ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil, semakin besar. Yang B, maksudnya adalah ukuran penyebaran ini kita mengetahui penyebaran nilai dari nilai tengahnya. Itu dari yang terkecil, semakin kecil semakin besar. Selanjutnya B, penggunaan ukuran penyebaran. 1. Pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. 2. Rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai dengan 2012 adalah 7,3% per tahun. 3. Rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan pertambangan utama pada bulan November 2013 sebesar 5.624 per saham. Yang C, beberapa bentuk ukuran penyebaran. 1. Rata-rata sama, penyebaran berbeda. Ini bisa kita lihat grafiknya. Bentar ya, saya perbesar biar jelas. Ini grafiknya pada rata-rata sama, penyebarannya berbeda. Grafiknya pada rata-rata sama, penyebarannya berbeda. Di sini jelas perbedaannya yang dimaksud itu pada yang pertama ini. Salah. Ini rata-rata sama, penyebaran berbeda. Ini Ini pada rata-rata sama, penyebarannya berbeda. Di sini bisa dilihat. Ini grafiknya. Pada rata-rata sama, penyebarannya berbeda. Selanjutnya, rata-rata berbeda dengan penyebaran berbeda. Di sini bisa kita lihat juga grafiknya. Yang ketiga, rata-rata berbeda dengan penyebaran sama. Ini kalau di sini dengan jelas bedaannya sama, ini sama lurus. Grafiknya sama lurus garisnya. Selanjutnya, pengertian range. Range adalah nilai terbesar di ukuran nilai terkecil. Contoh range, nilai tertinggi. Kita contohkan dengan Indonesia. Di sini ada negara yang dicontohkan yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Karena kita negara Indonesia, maka saya akan menjelaskan negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia nilai tertingginya adalah 17,11
terendahnya adalah 2,78. Nah, pengetahuan rangkaian tadi adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, nilai tertingginya di Indonesia adalah 17,18 dikurangi dengan nilai terendah adalah 2,78. Maka rangkaiannya didapatkan dalam 14,33 karena nilai tertingginya dikurang dengan nilai terendahnya. Begitupun dengan Thailand. Thailand nilai tertingginya adalah 5,47, nilai terendahnya adalah 0,86. Jadi dikurangi 5,47 dikurang min 0,85, hasilnya rangkaiannya adalah 6,31. Sedangkan Malaysia begitu juga, nilai tertingginya 5,44, nilai terendahnya 0,58. Jadi kita kurangi untuk mendapatkan rangkaian adalah 5,44 dikurang min 0,058. Hasilnya 4,86. Jadi setiap rangkaian di negara, jadi rangkaian di Indonesia adalah 14,33, rangkaian di Thailand adalah 6,31, rangkaian di Malaysia adalah 4,86. Selanjutnya, pengertian deviasi rata-rata. Rata-rata hitung nilai rata-rata pengertiannya adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah MD sama dengan, rumusnya bisa dilihat dan contohnya juga saya akan perbesarnya biar jelas. Nah, jadi di sini bisa dilihat rumusnya ini dan contohnya seperti ini. Jadi jumlahnya di nilai mutlaknya adalah 14,61 dengan rata-rata 1,27. Sedangkan di X-nya adalah jumlahnya 17,81, rata-ratanya 1,62. Sudah jelas. Selanjutnya, pengertian varians. Varians adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Dengan contohnya, gini. Contohnya di sini bisa kita lihat. Jadi sangat berbeda dengan deviasi rata-rata tadi. Jumlahnya yang di X adalah 61,43, rata-ratanya adalah 5,58. Sedangkan di X kurang N pangkat 2-nya adalah jumlahnya adalah 5,47, rata-ratanya adalah 0,5. Bisa sangat jelas. Selanjutnya, pengertian standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Rumus. Contohnya, jika varians 44,47, maka standar deviasinya adalah 6,67. Akar pangkat dari 44,47. Jelas, ini contohnya. Selanjutnya, ukuran penyebaran data berkelompok.
di ukuran penyebaran data perkelompok ini pengertiannya Range-nya berbeda dengan pengertian Range yang tadi. Karena pengertian Range yang di ukuran penyebaran data perkelompok ini adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Jadi Range yang terdapat di ukuran penyebaran data perkelompok ini adalah selisih antara batas dari segala. Kita mengetahui selisih antara batas kelas tertinggi dengan yang terendah, yaitu contohnya gini. Range kan dikurangi tadi selisih berarti pengurangan. Jadi range-nya adalah 36,853 dikurang 3850. Hasilnya 33,003. Kelas satunya intervalnya 3,850 itu sampai kurangi 10,450. Jumlah frekuensinya adalah 3. Ini kita ambil dari pembelajaran sebelumnya yang sudah saya buatkan video. Sudah jelas sama video sebelumnya sudah saya buat tentang ukuran pemusatan, statistika dan sebagainya. Ini ada tentang jumlah frekuensinya. Itu bisa kita lihat. Selanjutnya deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata itu pengertiannya sudah dijelaskan tadi di sebelumnya. Jadi rata-rata dengan rumus yang sama. Jadi tapi di sini ini lebih berkelompok, ini lebih menjelaskan. Jadi hasilnya adalah 7.723,17. Di sini bisa kita lihat ya. Dari pengerjaan deviasi rata-rata di ukuran penyebaran data berkelompok. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Variansi dan standar deviasi data berkelompok. Variansi adalah rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya seperti yang dilihat. Sedangkan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Ini rumusnya. Bisa kita lihat perbedaan dari rumusnya. Yang varians tidak pakai akar, sedangkan standar deviasi pakai akar. Di situ yang membedakan rumus keduanya. Selanjutnya, ini contohnya. Sedangkan kita cari dari variansnya itu terdapat 86,667.736,373 rupiah. Sedangkan kita pakai hasilnya dari variansi, kita masukkan pakai rumus standar deviasi, berarti jadi pangkat. Jadi pangkatnya adalah akar pangkat dari 86 itu 9.310,62 rupiah. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Jadi kita cari hasilnya di rumus varians, nanti dari setelah dapat di varians baru kita pakai ke rumus standar deviasi yang pakai akar pangkatnya. Baru itu hasilnya. Selanjutnya, ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah satu koefisien Range. Contoh, Range pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,49 dengan 4,5 dibagi 6,49
0,49 ditambah 4,5 dikali 100 sama dengan 18%. Jadi, jarak nilai terendah dan tertinggi harga saham adalah 18%. Sedangkan di koefisien depresiasi rata-rata adalah rumusnya ini. Contoh, pertumbuhan ekonomi negara maju 1,27 dibagi 1,62 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,78%. Jadi, penyebaran pertumbuhan ekonomi dari nilai tengahnya sebesar 0,78% dibandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,11%. Jadi kita bisa lihat perbedaannya di antara nilai tersebut. Dalam penyebaran relatif selanjutnya, koefisien standar deviasi. Rumusnya seperti kita lihat, contohnya adalah pertumbuhan ekonomi negara maju dengan 1,124 dibagi 2,61 dikali 10 sama dengan dikali 100 sama dengan 2,32%. Jadi, koefisien standar deviasi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 2,32% dibandingkan dengan Indonesia yang sebesar 0,15%. Selanjutnya, teorema Chebyshev adalah untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimum proporsi nilai-nilai yang terletak dalam K standar deviasi dari rata-rata itunya adalah sekurang-kurangnya 1:1 atau K2. K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Jadi K-nya itu harus lebih dari 1 karena itu konstantanya. Selanjutnya, hukum empiris. Hukum empiris. Hukum empiris adalah untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 68% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. Selanjutnya, 95% data berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar deviasi. Semua data atau 99,7 akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar deviasi. Jadi di sini di hukum empiris ini kita menggunakan diagram polikon untuk mengetahui dari kisaran rata-rata itu ditambah 1 kali standar deviasinya. Jadi bisa kita lihat dari diagram poligonnya tuh bisa dilihat di sini 3. Jadi jaraknya itu 3S min 3S kurang 2S 1S X 1S 25. Jadi kita ambil nilainya di X. X ini adalah nilai tengahnya. Jadi itu grafiknya adalah melengkung ke atas. Jadi pada 6,4% itu data berada pada kisaran tertentu. Ini di sini. Ini 1 kali standar. Ini ditambah 1 kali standar deviasi. Ini yang data dari 68% ditambah 1 kali standar deviasi. Sedangkan ini 95% dikali 2 ditambah 2 kali standar deviasi. Selanjutnya 99,7% kalau pada kisaran data hitung ditambah 3 kali standar deviasi. Ini 3 kali di sini. Ini jaraknya yang 3 kali standar deviasinya. Ini standar deviasinya. Ini dari nilai hitungnya.
Ini kisaran data itu. Jadi jaraknya 68% di atas, 9,6% di tengah, 99,7% di bawah. Selanjutnya, baiklah, itu presentasi saya pada bab 4 ini. Mohon maaf jika banyak kata dan kesalahan yang terucap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.